Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Indah Prasta dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Hayatami, dosen SPPGRI Sejarah Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jati diri PGRI. Ya. Baik, teman-teman semua. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang arti daripada jati diri itu sendiri, ya. Nah, jati diri adalah suatu hal yang ada dalam diri seseorang yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Maka, ketika kita berbicara PGRI, kita tidak sedang membicarakan person to person, tapi kita akan membicarakan atau membahas tentang skup yang lebih luas, yaitu organisasinya. Ya, bagaimana PGRI sebagai wadah, ya, bagi para guru, ya, Republik Indonesia ini memiliki sifat, karakter, ya, bagi organisasi itu sendiri, ya, yang nantinya menjadi kepribadian organisasi tersebut. Yang mana PGRI merupakan perwujudan dari sifat-sifat yang khas gitu ya, yaitu adanya profesionalisme yang didasarkan oleh falsafah, ya, negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 atau kita kenal dengan JSN. Yang berikutnya, teman-teman, ada tiga sifat dari PGRI. Yang pertama, unitaristik, yang kedua, independen, dan ketiga adalah semangat. Nah, adapun sifat turunan daripada unitaristik ini adalah di mana PGRI tidak lagi melihat anggotanya, ya, dari apa latar belakang ijazahnya, tempat mereka bekerja atau mengabdi atau mengajar, agamanya, suku dan golongannya, serta asal usul yang lainnya. Jadi sifat unitaristik ini menggambarkan bahwasanya PGRI tidak terkotak-kotakan gitu ya, karena perbedaan-perbedaan tadi. Justru perbedaan-perbedaan tadi harus dihapuskan dalam artian dengan adanya keberagaman, PGRI semakin kuat, semakin melekat. Jadi tidak sebaliknya. Dengan adanya keberagaman justru malah terpecah. Sebagaimana semboyan daripada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu jua. Begitupun dengan PGRI. Dengan perbedaan ijazah, tentu ini lebih kepada linearitas. Karena tidak semua guru itu memiliki ijazah yang sama. Katakanlah meskipun bergelar SPD tapi prodinya atau jurusannya berbeda-beda. Ada matematik, ada IPS, ya, ada sejarah, dan yang lainnya. Nah, dilihat dari kata unitaristik ini, menunjukkan bahwasannya apapun latar belakang prodi mereka, gitu ya, guru-guru tadi, mereka adalah bagian daripada PGRI itu sendiri. Gitu. Jadi PGRI dibentuk bukan atas dasar keseragaman, tapi PGRI dibentuk atas dasar keberagaman. Nah, karena beragam tadi, akhirnya PGRI menjadi kuat. Nah, itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat independen, ya, atau kemandirian dan kemitraan. Artinya, PGRI sebagai organisasi yang independen, ya, yang tidak terikat gitu ya oleh organisasi manapun ataupun lembaga tertinggi negara, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Karena sejatinya PGRI dan Kementerian Pendidikan adalah partner. Kayak begitu. Maka PGRI harus mandiri dalam apa? Dalam menghidupkan dan menjalankan roda organisasinya, ya. Begitupun kemitraan, ya. PGRI harus dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keguruan yang lainnya. Seperti tadi katakan bagaimana PGRI dapat bekerja sama, berkolaborasi, ya, dengan lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah Kementerian, ya, Pendidikan. Ya. Atau yang berikutnya bagaimana PGRI dapat berkolaborasi dengan lembaga legislatif, ya, di DPR yang menaungi
ya tentang pendidikan, ya komisi yang melindungi pendidikan itu sendiri, ataupun lembaga-lembaga swasta yang lainnya, ya apakah dengan Muhammadiyah, dengan Dikdasmennya gitu ya, atau dengan Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, atau perguruan-perguruan. Nah, ini menunjukkan gitu ya adanya kemandirian atau independensi yang dimiliki oleh PGRI. Nah, yang terakhir adalah semangat. Jadi salah satu daripada sifat PGRI adalah semangat. Semangat apa? Semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, tanggung jawab etika, moral, dan hukum. Jadi artinya dari sekian banyak poin ya yang ada di belakang kata semangat ini menunjukkan betapa PGRI itu memiliki semangat juang yang tinggi, semangat berdialektika, tidak otoriter, mengedepankan kekeluargaan, kesejawatan, kayak begitu. Semangat merangkul, ya, saling bahu membahu, adanya keterbukaan, ya, baik secara struktural maupun secara emosional. Bagaimana keterbukaan secara emosional antar guru, bagaimana secara struktural, ya, dari lembaga yang paling dasar, baik di tingkatan kecamatan atau desa sampai ke tingkatan yang lebih tinggi sampai ke pengurus pusat, ya, ada tanggung jawab etika. Ya, apalagi ini adalah organisasi guru gitu ya. Maka tugas guru bukan hanya sebatas merubah gitu ya, mentransfer ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Jadi bukan hanya permasalahan kognitif tapi juga lebih kepada etika dan moral, ya. Nah, karena guru ini adalah orang yang memiliki ya jabatan ya secara profesional, maka dituntut ya untuk beretika, bermoral dan taat terhadap hukum. Ya, sebagaimana dalam falsafah Sunda ya, dikatakan bahwasanya guru itu digugu jeng ditiru gitu ya. Digugu itu didengar ucapannya. Jadi apa yang keluar dari lisan guru itu adalah nasihat, itu adalah pedoman. Bagi siapa? Bagi para muridnya atau peserta didiknya. Lalu perilakunya, apa yang dilakukan oleh guru adalah contoh bagi para murid-muridnya atau peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, seorang guru bukan hanya bertanggung jawab atas kognitif, ya kecerdasan kognisi peserta didiknya saja, tapi setiap guru memiliki tanggung jawab etika dan moral, ya. Dan yang terakhir adalah perkara hukum. Semangat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, menjalankan hukum yang berlaku, gitu ya, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, itu daripada sifat PGRI. Lalu yang berikutnya ada dasar jati diri PGRI. Yang pertama, dasar jati diri PGRI berdasarkan hakikat kelahirannya. Yang mana PGRI ini merupakan bagian daripada perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Maka daripada itu, teman-teman, PGRI tidak hanya kita pandang, kita lihat sebagai sebuah organisasi keguruan saja, ya. Tapi di balik tanggung jawab moral, ya, sebagai seorang guru, para anggota PGRI memiliki tanggung jawab untuk merebut kemerdekaan. Lalu bagaimana pasca 1945? Maka tugas guru-guru pasca kemerdekaan 1945 adalah dengan merawat dan menjaga kemerdekaan itu sendiri. Lalu yang kedua, ada dasar ideologis, ya, politis PGRI, ya, yang mewakili kewajiban untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan nasional di bidang pendidikan, ya, di mana ideologi dan politik ini ada dua hal yang tidak dapat kita pisahkan ya dalam tubuh PGRI. Tentu PGRI memiliki ideologi sendiri ya dalam gerak langkah ya mencerdaskan kehidupan bangsa dan perjuangannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ya di mana anggota PGRI dulu di masa PGHB dan PGI ikut berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan. Lalu hari ini bagaimana PGRI melakukan ya perjuangan-perjuangan melalui praktik ya politik non praktis. Artinya mereka tetap berpolitik kayak begitu.
lewat jalur-jalur yang dibenarkan. Seperti apa? Adanya dialog antara lembaga, ya, baik PGRI maupun lembaga eksekutif dan legislatif tadi. Kayak begitu, mendorong, ya, memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan bagi para guru. Nah, sehingga nanti turunannya apa? Turunannya para guru yang sudah mendapatkan hak dan kesejahteraannya, maka dia akan berjuang dengan semaksimal mungkin di bidang pendidikan dalam rangka membangun negara. Karena tentu begini teman-teman, dalam rangka membangun, ya, atau pembangunan nasional itu bukan hanya pembangunan secara infrastruktur, bukan hanya jalan tol, bandara, gitu ya, terminal dan sebagainya. Tapi dalam hal pembangunan negara di sini, gitu ya, atau pembangunan di sini, PGRI mengambil peran, posisi dalam rangka membantu negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka itu yang menjadi concern utama, ya, dalam rangka membangun, ya, peradaban bangsa kita melalui jalur pendidikan. Lalu yang ketiga ada dasar sosiologi dan iptek PGRI, ya, yang sangat tanggap atas nasib anggotanya serta selalu bersifat responsif, adaptif, inovatif, ya, terhadap keadaan masyarakat serta perkembangan iptek. Jadi artinya bagaimana? Yang pertama, sebagai dasar landasan sosiologis, PGRI tidak menjadikan dirinya sebagai lembaga yang eksklusif, tapi PGRI membuka ruang sebesar-besarnya, itu ya, sebagai bentuk ciri, ya, bahwa saya PGRI ini adalah lembaga yang inklusif, ya, terhadap baik lembaga yang lain maupun dalam proses pembelajarannya, ya, di mana seorang guru dapat beradaptasi dengan siapa? Dengan rekan sejawatnya. Bagaimana seorang guru dapat beradaptasi dengan orang tua muridnya? Bagaimana seorang guru dapat beradaptasi dengan peserta didiknya? Lalu bagaimana seorang guru dapat berinteraksi dengan baik dengan siapa? Dengan lingkungan sekitar di mana dia tinggal. Nah, itu menunjukkan bagaimana ada dasar, ya, daripada nilai-nilai sosiologi seorang guru, ya, dan begitu pun dengan PGRI sebagai sebuah lembaga pendidikan. Lalu yang berikutnya ada iptek, ya, ilmu dan teknologi. Berkembangnya zaman tentu organisasi ini atau lembaga ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Mengapa seperti itu? Karena jika PGRI menutup dirinya dari perkembangan zaman, yang dikhawatirkan justru PGRI yang akan tergilas, akan hilang. Seperti itu. Maka daripada itu, melihat perkembangan zaman, diawali dari adanya pandemi COVID-19, ya, bagaimana dalam kondisi yang sedang terhimpit, sedang susah, kegiatan pembelajaran harus tetap belajar, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka PGRI dalam hal ini merespon, ya, bagaimana menjawab tantangan zaman di tengah pandemi, tapi pendidikan pembelajaran harus tetap jalan, ya. Maka melihat respon seperti ini, PGRI membuka diri dengan perkembangan zaman, ya, mengikuti tuntutan zaman, ya, kuliah, sekolah dilakukan secara daring. Hari ini dilakukan secara hybrid, ya, learning system, ya. Ada kolaborasi antara pertemuan secara langsung tatap muka maupun secara online. Nah, ini menjawab tantangan zaman hari ini. Apalagi zaman semakin maju, ya, adaptif, beradaptasi, ya, dengan perkembangan zaman dan inovatif, ya, membuat sistem manajemen, ya, dalam pembelajaran, ya, atau membuat apa? E-learning, LMS, gitu ya, dan hal yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya PGRI adalah lembaga atau organisasi yang tidak tertutup, ya, daripada perkembangan dan tuntutan zaman. Lalu yang berikutnya ada ciri-ciri PGRI, teman-teman di sini. Ada nasionalisme, ada demokrasi, ada kemitraan, kekeluargaan, profesionalisme, unitarisme, kemandirian, non-partai politik, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Ada 9 poin daripada ciri-ciri sendiri.
Yang pertama coba kita lihat bagaimana arti di balik kata nasionalisme. Artinya adalah bagaimana PGRI dapat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita proklamasi 1945. Dalam hal ini, kita dapat memahaminya bahwasanya nilai nasionalisme yang dimiliki oleh PGRI sebagai sebuah lembaga maupun anggota ya secara apa masyarakat gitu ya dalam keanggotaan gitu ya itu benar-benar memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua ada nilai-nilai demokrasi. Yang artinya PGRI adalah organisasi yang demokratis, yang terbuka, yang tidak tertutup, ya. Memiliki kedaulatan tertinggi dalam organisasi. Berada di tangan anggota yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui Kongres, ya. Jadi kalau kita lihat dari awal PGRI itu berdiri, itu ada yang namanya Kongres-Kongres. Nah, Kongres ini dibentuk sebagai wujud ya pembuktian bahwasanya PGRI adalah lembaga yang terbuka, yang demokratis seperti itu. Di mana pemilihan ketua umumnya dipilih secara langsung oleh anggota-anggotanya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau nasionalisme lebih kepada bagaimana PGRI membangun dan mempertahankan negara ini, keutuhannya. Sedangkan demokrasi, bagaimana PGRI mempertahankan ya keberdaulatan lembaganya itu sendiri, teman-teman. Lalu yang berikutnya ada kemitraan, yang artinya PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang membela hak dan nasib pekerja pada umumnya dan guru pada khususnya. Di awal kita sudah membahas bagaimana PGRI ini bukan hanya semata-mata lembaga atau organisasi keguruan saja, tapi PGRI juga lahir sebagai lembaga ketenagakerjaan atau buruh, yang dimana PGRI berjuang untuk memenuhi hak-hak daripada anggotanya. Mengapa begitu? Karena sebagian daripada anggotanya atau dalam hal ini baik guru maupun dosen itu masuk ke dalam kategori guru, ya. Karena masuk dalam kategori buruh, kelompok rentan, PGRI hadir ya untuk memberikan perlindungan baik advokasi maupun tentang kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, organisasi PGRI ini berjuang bukan hanya untuk para guru, tapi juga untuk para pekerja. Ya, lalu yang keempat ada unitarisme, yang artinya PGRI adalah satu-satunya wadah ya bagi guru di Indonesia tanpa membedakan latar belakangnya, tingkat pendidikannya, baik S1, S2 maupun S3, jenis pendidikannya, prodinya apa, tempat di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia kerja, golongan maupun agamanya. Ini menunjukkan PGRI sangat inklusif, terbuka bagi anggota-anggota yang lainnya, tidak menutup diri. Yang kelima ada profesionalisme. Artinya PGRI mengutamakan karya dan kekaryaan dalam usaha mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kemampuan profesionalnya. Dalam hal ini, PGRI sebagai lembaga ya yang menaungi para pendidik dan tenaga pendidik ya maupun para guru pada pada dasarnya, bagaimana PGRI memiliki tugas berat mengemban amanah yang besar ya dalam membangun atau menciptakan guru-guru yang profesional, memiliki mutu yang tinggi sehingga dari guru yang profesional ini melahirkan murid-murid atau peserta didik yang berkualitas, yang dapat bersaing dan menjawab tantangan zaman. Oke, yang berikutnya ada ciri-ciri lain daripada PGRI. Ya, ada ciri-ciri kekeluargaan. Artinya PGRI menumbuhkan, mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan, memiliki jiwa gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh. Ah,
terhadap anggotanya gitu. Jadi PGRI itu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, ya, nilai-nilai harmonisasi, ya, di antar anggotanya. Sehingga antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, ya, tidak lagi ada kecanggungan, kekakuan di antara mereka. Karena ini sudah menjadi keluarga. Karena keluarga berarti satu dengan yang lainnya harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling support. Guru yang senior mendorong guru-guru yang junior. Guru-guru yang junior tidak menutup diri untuk mau membuka dirinya dan sama-sama belajar kepada guru-guru yang senior. Begitupun sebaliknya. Karena bisa jadi setiap guru memiliki keistimewaannya. Guru senior memiliki kelebihan, ya, dalam hal pengalaman. Guru yang junior minim pengalaman, adaptif dengan teknologi. Maka daripada itu harus saling satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya kemandirian, artinya bahwa dalam pelaksanaan misi, ya, PGRI bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri tanpa keterikatan dan ketergantungan daripada pihak lain. Jadi yang diartikan sebagai kemandirian atau independen, PGRI hidup, tumbuh dan berkembang daripada anggotanya itu sendiri. Tidak terikat dengan partai politik manapun, tidak terikat dengan instansi lembaga manapun. Ya, sebagai bentuk ciri daripada kemandirian organisasi tersebut. Lalu yang berikutnya non partai politik, artinya PGRI tidak mempunyai hubungan organisasi dalam kekuatan sosial politik manapun. Dalam hal ini, kita dapat mengartikan bahwa PGRI tidak ikut serta dalam praktik politik praktis, ya. Namun bukan berarti PGRI tidak berpolitik, tentu PGRI pasti berpolitik, ya, tapi tidak berpartai. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan yang harus disuarakan, diperjuangkan oleh PGRI untuk memperoleh kesejahteraan, ya, daripada anggotanya. Sehingga PGRI menjadi tumbuh besar dan memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat secara umum dan bagi negara secara khususnya. Lalu yang terakhir ada jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 atau yang kita kenal dengan istilah JSN. Yang artinya bahwa PGRI memiliki konsekuen berusaha menegakkan dan melestarikan jiwa semangat nilai-nilai 1945 sebagai jiwa kejuangan bangsa kepada generasi penerus. Ya, di awal saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya tugas guru bukan hanya berperan untuk mentransfer ilmu tok saja, ya, tapi bagaimana tugas seorang guru dapat membangun etika moral generasi bangsa dan semangat tentunya, ya, yang harus mereka pertahankan, ya, untuk melestarikan, ya, kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, ya. Nah, itu daripada ciri-ciri PGRI. Lalu ada tujuan daripada jati diri PGRI, ya. Yang pertama, tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga dan ikut memiliki. Jadi tujuan daripada jati diri PGRI salah satunya adalah tegaknya keberadaan PGRI. PGRI berdiri secara kokoh, tumbuh dan mandiri, dan melahirkan rasa bangga daripada anggotanya. Ya, sehingga lahir ada apa? Sense of belonging. Ada rasa memiliki. Ya, bagaimana mungkin organisasi bisa maju, tumbuh dan berkembang kalau tidak diiringi dengan rasa kepemilikan? Maka penting, ya, bagi anggota, ya, sebuah organisasi hadirnya rasa memiliki, ya. Lalu yang kedua tercapainya LDDKP, loyalitas, dedikasi, disiplin, kemampuan profesional yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsinya. Baik, teman-teman. Pencapaian LDDKP ini itu adalah pencapaian ideal,
yang dimana seorang anggota PGRI harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap lembaganya, memiliki dedikasi yang tinggi dan kedisiplinan, ya, serta kemampuan profesinya. Sehingga PGRI dapat tumbuh dan berkembang dikenal sebagai organisasi yang dimana anggotanya memiliki nilai-nilai, ya, yang luhur tadi, bertanggung jawab di sekolah, profesional di sekolah, ya. Begitupun dengan loyalitasnya, baik terhadap lembaga, ya, dalam hal ini PGRI, maupun lembaga di mana tempat mereka mengabdikan dirinya. Begitu. Lalu memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi. Di awal saya sampaikan bahwasanya PGRI ini adalah sebuah lembaga yang beradaptasi, ya, terhadap perkembangan zaman, ya, tidak menjadikan lembaganya sebagai lembaga yang tertutup, ya, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Justru dengan PGRI semakin melek dengan teknologi, ya, beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, PGRI akan tumbuh semakin pesat dan semakin jaya. Karena tentu yang namanya perkembangan zaman adalah sebuah perubahan yang tidak dapat dihindari oleh baik lembaga maupun perorangan. Kecuali pilihannya yang satu, beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan ilmu serta teknologi. Yang berikut yang terakhir terwujudnya pengamanan, pengamalan dalam dan pelestarian Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ya, PGRI sebagai sebuah lembaga profesi guru menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai falsafah hidupnya, ya, sebagai landasan gerak langkahnya. Dan ini membuktikan dan menunjukkan bahwasanya PGRI loyal terhadap negara ini, ya, memiliki apa? Sense of belonging, rasa kepemilikan atas hadirnya negeri ini. Maka PGRI menjadikan, ya, falsafah nilai-nilai bangsa sumber dari segala sumber yang berlaku, ya, atas hukum di negeri ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Begitupun dalam tubuh PGRI itu sendiri, gitu ya. Nah, lalu apa fungsi daripada jati diri PGRI? Adapun fungsi jati diri adalah manfaat dari adanya jati diri dalam rangka mengemban tugas-tugas organisasi, ya, PGRI untuk mewujudkan hakikat. Jadi fungsi daripada jati diri PGRI ini untuk mewujudkan, ya, daripada hakikat jati diri itu sendiri. Maka ada 5 fungsi PGRI. Di antaranya yang pertama sebagai pembangkit pejuang, ya, karena PGRI ini adalah lembaga pejuang, ya, baik dalam merebut kemerdekaan maupun pendidikan. Semangat juangnya harus tinggi. Semangat juang, semangat 45, ya. Yang kedua sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi, ya. Nah, di sini pedoman gerak perjuangan bagi anggota bagaimana, gitu ya. Tentu ada nilai-nilai, gitu ya, yang harus dipatuhi, ditaati oleh anggota daripada PGRI itu sendiri, gitu. Lalu yang ketiga sebagai sarana masyarakat, ya, dalam melahirkan eksistensi dan misi organisasi, ya. Jadi dengan adanya fungsi daripada jati diri PGRI ini menunjukkan bahwasanya PGRI eksis hadir di tengah-tengah masyarakat, menjawab tantangan zaman, membantu negara dalam mewujudkan cita-cita mulianya. Lalu yang keempat, sebagai sarana perjuangan dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi. Ya, tugas fungsinya itu mempertahankan. Tadi ya, merebut, setelah direbut, ya, dengan perjuangan lalu dipertahankan, ditingkatkan bagaimana Indonesia bisa lebih maju lagi. Tentu dalam perspektif, ya, perkembangan atau pengembangan negara
melalui jalur pendidikan. Berarti tingkat pendidikannya harus diperluas. Semakin luas, semakin banyak gitu ya. PGRI, maka semakin banyak pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan mengembangkan organisasinya. Ya, yang dimulai dari sekolah, nah, sekarang ada sekolah dasar, menengah, tinggi sampai ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana PGRI bisa terus berkembang sehingga mendatangkan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Sebagai anggota PGRI, maka tentu kita harus bangga ya terhadap lahir dan hadirnya organisasi ini. Gitu ya. Karena dengan adanya wadah ya, tempat wahana ya PGRI ini gitu ya dapat mengembangkan gitu ya, dan mengamalkan nilai-nilai PGRI yang luhur sehingga melahirkan kebanggaan daripada anggotanya. Kenapa? Karena ada sifat unitaristik, ada sifat profesionalisme gitu ya. Jadi PGRI bukan lembaga tanpa tujuan ya, tapi PGRI adalah lembaga yang jelas secara hukum ya maupun secara administratif gitu ya. Sehingga menjadikan PGRI sebagai salah satu atau organisasi yang dibanggakan oleh para anggotanya. Lalu ada misi dari jati diri PGRI ya. Adapun misi jati diri PGRI adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, karakter, dan organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan ya profesi keguruan ya. Jadi menampilkan citra apa, kesan ya, bahwasanya ini adalah lembaga yang bukan hanya dikenal sebagai apa ya, bukan hanya dikenal sekolahnya aja, tapi dikenal ya sebagai sebuah lembaga gitu ya yang diisi oleh orang-orang yang memiliki profesionalisme sehingga citranya akan baik, akan bagus, ya. Sikap dan semangatnya, ya. Terus bekerja, terus berkarya, terus mengabdikan dirinya, ya, untuk membantu negara dalam apa? Dalam mewujudkan pencerdasan, ya, kehidupan bangsa. Nah, di sini ada 5, teman-teman, gitu ya. Misi daripada jati diri PGRI. Tujuan yang pertama, tujuan nasional, yakni mempertahankan, mengamankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya, bukan hanya memperoleh ya, tapi juga mempertahankan, mengamankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila dan undang-undang bukanlah sebuah aturan falsafah yang hanya cukup untuk dihafal, tapi juga harus diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembangunan nasional, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, utamanya dalam preambul ya atau pembukaan, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka daripada itu, PGRI memiliki fokus concern terhadap pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, melestarikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Undang-Dasar 1945. Artinya PGRI harus terus senantiasa menjaga gitu ya, semangatnya baik dalam belajar maupun mengajar atau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mengisi, mensukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima adalah mempertinggi kesadaran sikap, kemampuan, dan mutu profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru atau anggota PGRI. Tentu, ya, apa yang sedang diperjuangkan oleh PGRI ya hari ini diantaranya selain kesejahteraan guru adalah memberikan advokasi atau perlindungan pada guru, sehingga guru yang sudah diberikan atau mendapatkan kesejahteraannya lebih tenang ya ketika dalam mengajar. Kenapa? Karena ada perlindungan ya secara advokasi bagi para para guru.
Oke, baik teman-teman semua, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.